Pemirsa Suyanto.id ketemu lagi dengan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar makruf media sosial. Kalau Anda mendapatkan video ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono SPD MPD. Dan tentu saja klik subscribe jika Anda semua menganggap bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, keluarga, dan sahabat-sahabat saudara. Nah, kita saat ini akan berbicara mengenai leadership, kepemimpinan. Dan itu adalah faktor penting bagi semua orang supaya bisa mengimplementasikan hard skill yang dimiliki. Bersama Ibu Profesor Dr. Yuli Rahmawati. Beliau adalah dosen MIPA dari Universitas Negeri Jakarta. Dan maaf, sebetulnya gelarnya bukan doktor ya, tapi PhD. Jadi yang betul Profesor Juli Rahmawati PhD. Ini doktor dan profesor yang masih muda belia. Dan tentu saja kita akan berbicara mengenai leadership. Kali ini temanya adalah lateral leadership. Ini dari yang dulu sudah pernah dan lama tidak muncul karena kesibukan. Yuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto. Nah, apa kabar Yul? Baik-baik. Baik-baik, alhamdulillah sehat. Ya, Sehat ya, alhamdulillah. Pak Yanto. Ya, amin. Kita juga berusaha sehat. Dan sehat memang harus diperjuangkan. Nah, gimana yuk? Ini soal leadership. Ini Ya, penting sekali. Tentang saya lateral leadership. lateral leadership ya. Tapi mungkin saya izin share, Pak Yanto supaya Oke, komponen kita terlihat ya. ya oke, please do. Oke, jadi Pak Yanto ini saya dapatkan dari kebetulan saya 3 kali dapat beasiswa di Jerman terkait dengan leadership, manajemen university dan sebagainya begitu ya. Mhm. Nah, yang terakhir itu saya mengikuti International Dean Course. Nah, International Dean Course itu sebenarnya untuk dekan, wakil dekan dan korprodi dan itu di Southeast Asia. Nah, salah satu materi yang diberikan oleh Dr. Juta itu adalah tentang lateral leadership. Kenapa ini penting? Ini sebenarnya kalau saya melihatnya seperti Payanto gitu ya. Jadi kadang kita tidak punya posisi tertentu, tapi kita bisa mempengaruhi orang lain. Dan ternyata tipe lateral leadership ini sangat penting karena kita harus getting things done gitu, harus selesai, tapi kita not a boss gitu. Kita bukan bosnya gitu ya. Ya, Jadi, dan itu malah lebih powerful juga sebenarnya gitu, karena bukan sekedar yang paling penting yang bawahi itu influence other person, sangat mempengaruhi orang lain, kemudian untuk supaya tujuan organisasi itu tercapai, begitu. Dan biasanya di konteks ini emang biasanya kalau dalam susunan formal itu middle management gitu, mhm. seperti misalnya jadi dekan, wakil dekan, atau saya korprodi masih ada dosen-dosen yang ada di bawah, begitu. Nah, ini akan menjadi powerful ketika kondisinya itu kerjasamanya bermasalah di antara tim begitu ya. Kemudian, semua orang itu bukan membuat situasi lebih baik, malah menjadi semakin buruk gitu. Ya, Kemudian ternyata kita punya tim yang skill-nya itu, tidak support gitu, limited. Terus kesalahan yang berulang, visinya nggak jelas begitu ya. mhm, Kemudian kita mencoba nice kan, karena kita sebenarnya nggak punya power, mencoba nice to others. mhm, Tapi karena kita being nice to others, malah kita menjaga perasaan orang lain, akhirnya jadi pekerjaan itu nggak selesai begitu. Nah, mhm. jadi ini yang dikuatkan ya ketika kita ingin menerapkan lateral leadership. Nah, posisinya di job description orang yang middle management itu kan sebenarnya kadang pihak universitas begitu ya, di universitas rektor, wakil rektor dan sebagainya mempunyai visi ya, kita mau melakukan perubahan. Mungkin nanti lain kesempatan saya akan cerita tentang change management ya, Prof. Suyanto, gimana membuat Iya, perubahan iya. itu materi sendiri lagi begitu. Nah, kita, pimpinan kan biasanya punya ide untuk melakukan perubahan. Nah, kemudian di level fakultas atau universitas yang di bawahnya rektor juga kita memang butuh perubahan itu. Nah, kita yang ada di tengah-tengah itu juga harus memikirkan staf kita yang di bawah kan tidak memahami komunikasi langsung kita dengan pimpinan begitu. Nah, dia tuh butuh orientasi. Nah, kalau kita tidak bisa menerapkan lateral leadership ini,
jadi jembatannya tuh jadi nggak bisa bekerja gitu ya, karena kita nggak bisa influence others, kita juga nggak bisa menerjemahkan ya apa yang ada di pikiran pimpinan kemudian bisa dilakukan ya di level di bawah itu. Nah, Ya. memang biasanya manajemen, koordinasi. Nah, itu bagian yang sebelah kiri ya. Nah, yang menarik itu kalau saya melihatnya tools-nya ya. Mhm. Daripada kita itu telling people, bos kan tapi emang kadang kita harus telling people ya, kalau bos kan kamu begini 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 Ya, ya. ya, ya. Tapi ternyata asking question itu lebih powerful. Jadi Hmm. misalnya menurut kamu kalau begini gimana? Jadi seperti itu gitu. Hmm. Jadi kita bisa menanyakan dia pendapat dia, jadi dia serasa memberikan kontribusi gitu. Jadi asking question instead of telling people gitu. Nah, Hmm. setelah kita asking question itu, kita kan mungkin dia kadang di bawah kita tuh bingung, "Apaan sih maksudnya?" gitu. Nah, kita tuh coba, "Kalau menurut kamu kalau saya begini bagaimana?" gitu. Jadi dia tuh, dapat ide juga gitu, Ya, supaya dia tidak merasa ini sebuah perintah-perintah aja yang sebenarnya dia nggak akan bisa memberikan ekspresi idenya dia gitu. Nah, yang terakhir memang kalau jadi pemimpin tuh doing ya, Prof. Yanto, nggak bisa kita ngomong aja gitu. Kita benar-benar juga as a model gitu. Ya bagian kita yang bisa kita lakukan, jangan semua pekerjaan juga dikerjakan ya. ya, Tapi doing something itu as a model. Jadi tools yang 3 ini, asking question, offering pemikiran kita, kemudian doing something itu tools penting dalam lateral leadership. Nah, tuh ini ya gimana tuh? mahasiswa bertanya. Jadi getting things done when you are not the boss itu artinya harus dimaknai when you are not the top boss. Kalau ini kan Ya, middle. Nah ini kan middle ya. Misalnya dekan. ya. Dekan itu kan di tengah harus Mhm, memiliki bos yang namanya rektor atau mhm, mungkin yang tidak secara langsung wakil rektornya dan di mhm. bawahnya ada jurusan-jurusan dan sebagainya. Bukan Iya, itu yang dimaksud. Bukan berarti iya, bahwa harus dimiliki oleh orang yang eee, tidak punya power, tidak punya, otoritas sama sekali. Gimana? iya. Jadi, di sini memang bos yang jadi dalam materi ini nanti selanjutnya itu ada materi masalah formal dan informal, Prof. Suyanto. Hmm, Kalau formal kita masuk ke dalam hierarki, kalau informal kita itu nggak masuk dalam hierarki, tapi kita influence others gitu. Nah, memang kalau yang di konteks yang mau saya karena ini international Dean Course, dia konteks yang diceritakan dalam materi ini adalah yang middle management. Dia masih punya posisi formal, kemudian tapi dia bukan paling atas ya. Jadi yang ya, disuruh itu adalah perintah yang di atas. Akhirnya kan dia gimana nih menerjemahkan dan influence other. Nah, kalau yang ada orang yang dia nggak punya ini sama sekali, nggak punya posisi dalam formal, tapi dia karena dia expertise, karena dia networkingnya banyak, nanti itu ada kriterianya tuh. Karena hmm, dia networkingnya banyak, kemudian karena kita menghormati dia karena attitude-nya dia, hmm, itu informal, nah itu juga lateral. Jadi dia bisa membuat orang lain melakukan sesuatu, padahal dia nggak punya posisi formal. hmm. Jadi Gitu. Bisa lat dua posisi itu juga, middle ataupun nggak punya posisi gitu. jadi lateralnya itu kita melihat, tidak dalam hierarki ya, karena Ya, iya, karena apa? Karena what he's doing is, really valuable, misalkan saja dia ya, punya karisma, dia ya, punya pengetahuan yang dapat dipercaya. ya, Tentu saja dia sudah investasi yang cukup mahal, baikan dengan ya, orang, attitude kemudian itu kan penting ya saya kira. penting. Sama Kalau kepercayaan, Prof. Sianto, ya kepercayaan, trust, ya ya trust. trust. Kalau, kita tidak di-trust orang ngomong apapun, itu kan tidak didengarkan itu. Ini Benar, ya itu benar, betul ya, seperti itu betul, ya. Jadi benar. ya saya juga melihat bahwa di kampus-kampus itu ada orang-orang yang sudah misalnya aja veteran-veteran itu masih, menjadi rujukan, meminta pertimbangan dan sebagainya. Saya kira itu tema ini cocok kalau orang-orang yang punya trust seperti itu, sehingga getting things done when you are not the boss itu ya oke lah. Tapi kalau Iya, kalau tidak punya, bos, kalau tidak punya power sama sekali, itu mungkin nanti ada lagi, misalnya orang awam, iya, iya, orang benar. awam.
Misalnya orang yang tidak ada di struktur organisasi sama sekali. Ya, sama Nah, sekali. yang Ya, benar. yang dimaksudkan Prof. Yuli sebagai informal influence barangkali. Nah, Ya, ya, jadi ada formal. Kalau yang saya masukkan di middle management ini dia jalur formal ya. Ada lagi jalur informal di lateral leadership. Makanya kan kita bingung, kok orang ini sangat berpengaruh ya. Dia leader apa gitu. Sedang sebenarnya itu dia sedang menerapkan posisi lateral leadership. Begitu. ya, Nah, three pilar ini yang terakhir Prof. Suyanto, ini saya pernah sampaikan, tapi mungkin karena langsung jumping ke three pillars, jadinya mungkin nggak koneksi ya. Nah, hmm, tapi yang penting adalah dalam lateral leadership ini keterkaitan antara alignment, trust, sama power. Jadi maksudnya alignment itu kita kan dapat informasi ya, misalnya mau formal atau informal nih, ini penting banget untuk universitas begitu ya. Nah, dari informasi itu kita proses dan kita harus mengkomunikasikan. Jadi skill dari three pillar itu alignment semua dari proses informasi sampai komunikasi itu harus align gitu, harus selaras gitu. Kalau enggak ada yang miss. Nah, jalurnya ini juga ada bagi dua, formal dan informal. Kalau formal kan kita pakai email, ya, surat, rapat gitu. Tapi ya, kalau informal yuk kita ngopi-ngopi yuk begitu. Jadi ya, jadi sampai ada yang bilang, saya bahkan dilatih seperti ini. Sebenarnya jadi bos itu ngopi-ngopi aja gitu. Jadi pekerjaan saya tuh kan dulu selalu berpikir Prof. Suyanto, ngapain sih rapat sana, ketemu orang sana sini. Tapi ternyata that's being a boss gitu. Karena hmm, kita yang harus mengembangkan sayap, biarpun pekerjaan-pekerjaan yang lain itu dikerjakan oleh yang bawah begitu. Nah itu yang juga alignment ya. Nah yang trust ini bisa dilakukan kalau misalnya juga, pertama kalau informal kita tahu dia orang yang baik, komitmen dan sebagainya ya. Tapi kalau formal, kita pastikan di organisasi itu memang ada orang yang kita kepercaya gitu. Kalau dia wakil dekan, kalau dia bisa nggak dipercaya. Karena kalau tidak, maka lateral leadership juga nggak bisa jalan. Bayangkan kalau semua dalam satu sistem organisasi itu sama sekali nggak ada yang benar kan sulit juga begitu. Jadi ya, kita harus menemukan orang yang kita trust. Nah ini yang susah juga hmm, dalam tim itu. Nah yang terakhir kita pakai power memang. Jadi ya, kalau ya, 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 kalau kita nggak punya power baik formal maupun informal, kita harus bisa siapa nih yang kita karena misalnya mau nggak mau kekuatan terakhir adalah siapa yang bicara. Ini perintahnya siapa gitu ya kalau jalur formal ya. Kalau misalnya memang akhirnya jalur informal tadi yang masalah networking dan sebagainya itu tidak bekerja begitu. ya, Nah, ya, jadi di yang kesimpulannya saya berikan warna ungu ya. Kita ah, tuh nggak punya kadang kita difficult tuh untuk merubah orang lain ya. Tapi ya, memang yang paling mudah berubah ya kita. Kita artinya bagaimana kita jadi lateral leadership bisa mempengaruhi orang lain dan itu sebuah proses. Kalau tadi Prof. Sianto bilang investment, itu memang investment begitu ya. hmm, Kepercayaan, bisa punya power sama alignment semua ya, proses ya, itu. dan saya selalu menganjurkan junior-junior saya, Prof. Hmm. Yuri, bahwa kalau memimpin itu gunakan power itu at the last Jelas resort. ya. Iya, Last resort. Jadi jangan yang lain-lain. Karena di dalam leadership itu ada power-power macam-macam. Yang pertama itu benar. legitimate power. Itu orang yang bisa memerintah-merintah itu. Yang kedua itu coercive power. Lebih parah lagi itu. Itu bisa maksa orang. Lalu ada professional power, referent power, dan Mm-mm. juga ada misalkan saja incentive power. Kalau Oh kita iya, pertama sistemik ya. insentif sebanyak mungkin, walaupun insentif tidak selalu uang. Karena Iya, manusia itu basically adalah makhluk insentif. Kalau nggak ada insentif nggak bergerak loh orang itu. iya, iya, Mau saja. benar-benar. Walaupun insentifnya mungkin, oh, oke, kamu akan dikasih apa untuk kredit point, misalkan saja untuk naik ke lektor kepala Mm-mm. supaya dari tidak punya kepala menjadi kepala. Terus kepalanya hilang ya. Iya, karena kalau saya memperingatkan yang junior-junior itu walaupun kamu asisten harus segera lektor kepala punya kepala. Karena walaupun ahli, tapi kalau masih asisten itu belum belum banyak berkontribusi. Nah, gimana ini dalam arti lateral leadership ini kan anjurannya kan anu kan power itu the last resort. Kalau sudah yang lain bandel-bandel itu katakan, ini bosnya saya loh, ini kamu harus Benar. begitu begini. Boleh nggak gitu? Ya boleh jadi. Nah nanti itu ada lagi situational leadership, Prof. Oh ya. Suyanto. Heeh. Nah itu nanti ada kayak dia bentuknya grafik ya, di mana kita akhirnya dalam posisi
posisi paling atas kita yang tadi ya menggunakan power. Nah, ada kalinya dia sampai 4 level ya. Ada kalinya ketika dia landai ya dia akhirnya jadi ya itu bahkan dia harus doing something gitu ya sebagai sebuah model gitu. Nah, Jadi dia memang gaya kepemimpinan tuh kan sebenarnya yang situasional lebih banyak situasi lagi termasuk kemarin yang saya ceritakan misalnya ada masalah itu hmm, ada 9 step. Kan nanti ada konflik manajemen tuh ya. Ada 9 step. Kita tuh jadi leader harus men-stop masalah itu di level 6. Kalau enggak kita udah nggak bisa handle gitu. Nah, ya, jadi salah satunya penciptaan sistem tadi, insentif dan sebagainya itu adalah bagian mengatasi konflik manajemen. Jangan sampai konfliknya udah pecah kita nggak sadar bahwa sebenarnya itu konflik gitu. ya, ya, tapi Ya. sebaliknya dari konflik, Prof. Yuli, Jadi itu change ya. mesti ada alignment. Tadi dikatakan harus semuanya sejalan. Itu juga Hmm. bahaya loh kalau nggak ada oposisinya. Jadi Iya, itu nanti kalau nggak ada orang yang berbeda pendapat, setiap rapat semua iya iya yes, aja ya. apa-apa yes. Nah itu akan terjadi apa yang fenomena sosiologi itu disebut group think. Jadi apa Nah, yang dikatakan grup itu selalu benar, padahal itu salah. Ini bahaya juga saya kira. iya. Ini jangan sampai terjadi di perguruan tinggi halu-halu yang sedang berkuasa, jangan sampai maksud Jadi saya critical friends. ya harus punya critical Friends. resources friend ya, Iya. yang bisa memberi perspektif yang lain. Jangan sampai ada real boss kemudian ngomong apa saja diapresiasi oleh anak buah karena anak buah juga pengen dekat dengan bosnya kan harus berapresiasi gitu. Jadi Iya. oposisi itu penting ya, bukan oposisi ini bukan masalah politik. Jadi Iya. second opinion lah paling tidak. Iya, iya. Gitu ya. Perspektif yang berbeda lah ya. Ya, oke lah. Ya, terima kasih Prof. Sianto. Bapak Ibu memang ini teori ya, tapi Prof. Sianto lebih berpengalaman secara praktek. Saya pengalamannya bukan bukan masalah apa karena sudah sering dibentur-benturkan realitas konflik dan macam-macam itu ketika memimpin. Nah, gitulah para pemirsa, jangan sampai tidak mendengarkan ini pada episode berikutnya. Episode berikutnya masih bersama Profesor Yuli Rahmawati dan ini bagi saudara yang mempunyai cita-cita memimpin dan tidak harus formal, ikuti. Hmm, Karena leadership itu bagaimana how to make other people follow you. Jadi nggak gampang untuk diikuti orang, harus ya, ada ilmunya. Nah, bersama Profesor Yuli Rahmawati kita akan berburu. Terima kasih ya, Prof. terima Yuli. Mudah-mudahan selalu sehat karena Prof. Yuli akan harus segera rapat di tempat lain. Mari kasih. kita berpisah sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.